Perkenalkan, nama saya Nadila Rahmadani dari kelompok 5. Halo, nama aku Zahra Akila. TIK di masa prasejarah 3000 sebelum Masehi. Zaman ini disebut juga dengan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Oleh karena itu, manusia di zaman tersebut menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk mendapatkan informasi. Terkadang mereka menggambar di dinding-dinding gua tentang kegiatan sehari-harinya, misalnya lukisan manusia yang sedang berburu. Komunikasi pun terbilang masih cukup sederhana kala itu, yakni hanya melalui dengusan, gerakan tangan, dan isyarat. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai sebuah perkembangan TIK karena telah menjadi cara komunikasi manusia untuk bertukar informasi melalui komunikasi. TIK di masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada zaman ini manusia pertama kali mengenal tulisan. Untuk kebutuhan sehari-hari, manusia mulai menggunakan bahasa tulis untuk berkomunikasi, kendati bentuknya masih sederhana. Salah satu pelopor bahasa tulis ini adalah bahasa Sumeria, yakni pada 3000 sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat komunikasi berupa simbol-simbol piktograf yang ternyata merupakan ahli wahana dan bunyi dengan arti yang berbeda-beda. Memasuki 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno mulai menggunakan huruf-huruf hieroglif. Huruf tersebut dibuat dengan bentuk simbol, misalnya simbol objek, ide, dan emosi. Dalam pengucapannya, simbol tersebut memiliki bunyi dan arti yang berbeda sehingga bisa memahami sebagai alat komunikasi. TIK di masa modern 1400 sampai sekarang. Catatan sejarah di zaman ini lebih rumit dibandingkan dua zaman sebelumnya. Bukan hanya rumit, tokoh-tokoh dunia kala masa ini berhasil menciptakan penemuan-penemuan baru yang bisa dibilang membawa perkembangan ke dunia TIK canggih. Kecanggihan ini dimulai pada 1450, di mana muncul pertama kali koran di daerah Eropa yang disebarkan secara luas. Setelah itu, terdapat nama seorang tokoh yang mengembangkan mesin cetak pada 1455, yakni Johann Gutenberg. Kurang lebih 300 tahun setelah itu, seorang bernama Herlimir berhasil menciptakan mesin ketik dan diakui seluruh dunia sebagai penemu alat modern tersebut. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Perangkat komputer generasi pertama digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini mengembangkan untuk desain pesawat atau peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya ENIAC. Komputer pertama di dunia ini mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan bahasa mesin, yaitu bahasa programan tingkat paling rendah yang dapat dipahami oleh komputer. Bahasa programan ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta peluru sehari-hari atau berminggu-minggu untuk menghitung perhitungan baru. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat.
generasi ketiga 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan sirkuit terpadu. Pada zaman ini 1958, Jacques Bailey menciptakan chip sirkuit terpadu atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Di sisi lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer menjadi panas. Generasi keempat 1971 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan berkembangnya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu menjaga silikon. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat terhubung untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman tangan manusia.